Shalom, Salam. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bisa menikmati anugerah Tuhan pada pagi hari ini setelah malam kita boleh beristirahat ya. Dan hari ini kita menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kelanjutan dari kitab Yeremia. Saat ini kita masuk dalam Yeremia pasal 26. Nah, kita melihat dalam pasal ini adalah bagaimana hamba-hamba Allah yang melakukan tugas yang diperintahkan oleh Allah ternyata tidak mudah. Ya, ada risiko, ya, ada tantangan yang harus mereka hadapi. Ya, ada ancaman, ada maut, bahkan ada kematian. Ya, Tuhan izinkan terjadi. Ya, tetapi sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan harus taat ya, setia melaksanakan perintah atau melaksanakan tugas daripada Tuhan. Kita melihat bagaimana Yeremia setelah menyampaikan firman Allah, setelah dia bernubuat tentang kota itu, ya bahkan ada kehancuran, keadaan malapetaka, kemudian diresponi secara negatif dari umat, sehingga umat marah, ya, marah kepada Yeremia. Dan kemudian dia ditangkap dan hendak dibunuh ya. Di ayat 12 firman Tuhan berkata begini, tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya ke atas kamu. Yeremia berkata, saya memberitakan nubuatan ini, menyampaikan firman ini kan utusan Tuhan. Ini Tuhan yang memerintahkan saya untuk berkata-kata seperti ini. Jadi umat perlu dengar dan bertobat ya, supaya ya rancangan tadi untuk malapetaka bagi mereka ini Tuhan tidak akan laksanakan, kira-kira begitu ya, kalau mereka bertobat. Tetapi aku ini sesungguhnya aku ada di tanganmu, perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya, sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Saudara, Yeremia sebagai hamba Allah, sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan, dia harus taat memberitakan firman Allah. Dia harus berani menegur umat itu. Dia harus berani menyatakan kebenaran dan ya memperingatkan orang-orang yang melakukan dosa atau kesalahan. Tetapi resikonya adalah ya dia akan terancam untuk dibunuh. Ya, dia ditangkap dan hendak dibunuh. Di sini kita melihat bahwa Yeremia tidak melawan, tidak merasa ketakutan. Dia hanya berkata, baik, silakan, saya ada di tangan kalian. Kalau memang kalian mau bunuh, silakan. Ya, kalau itu kalian anggap baik, tetapi kalian akan menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Ya, dan kita melihat akhirnya ya Nabi Yeremia tidak dibunuh ya, dilepaskan. Tetapi ada hamba Tuhan yang lain yang memberitakan kebenaran firman, dan itu mereka bunuh. Nah, apakah yang dibunuh ya tidak lebih layak daripada yang dibunuh? Yang dibunuh tidak lebih layak daripada yang dibunuh? Tidak. Ini persoalannya bukan dia dibunuh berarti dia tidak layak, tidak. Ini tidak dibunuh, dia lebih hebat, tidak. Tetapi bisa saja hamba Allah oleh karena menyatakan kebenaran, dia harus mengalami hal itu. Ya, di ayat 20 ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria
bin Semaya dari Kiryat Yarim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uria lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kubur rakyat biasa. Wow, hamba Allah, ya risiko sampai kematian pun harus siap diterima. Ya, Uria, ya, hamba Allah ini yang memberitakan kebenaran, ya mati dibunuh. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safwan sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Mengapa hamba Allah yaitu Uria diizinkan oleh Tuhan mati dibunuh? Soalnya karena sudah selesai tugas dia. Ya, tugasnya sudah selesai. Ya, risiko yang paling tinggi yang harus diterima oleh hamba Allah ketika menyampaikan kebenaran adalah kematian, dan untuk itu kita harus siap. Semua anak-anak Tuhan, semua hamba-hamba Allah, semua orang percaya harus mempertahankan iman percayanya, harus berpegang teguh kepada kebenaran sekalipun kematian yang menghampirinya. Amin. Amin. Coba lagi di kanan, sudah siap mati? Karena sudah siap mati boleh di rumah hanya untuk mempertahankan iman percaya kita dan menyatakan kebenaran. Apakah saudara siap untuk mati? Kita mau berkata siap kalau memang itu sudah waktunya, ya. Uria sudah waktunya, sudah selesai dia, nyaman, tenang. Kenapa Yeremia masih diizinkan oleh Tuhan untuk hidup? Masih ada tugas yang harus dia kerjakan. Ya, Yeremia masih mengerjakan pekerjaannya. Tetapi pada akhirnya nanti kita melihat bahwa Yeremia pun mati dibunuh. Dan setelah selesai tugas. Jadi kalau kita masih hidup, ya berarti tugas masih ada, belum selesai. Maka seperti apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, suatu pernyataan, ya statement, pernyataan iman yang dahsyat. Ya, mati keuntungan akan berjumpa dengan Yesus, dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Oh, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau masih hidup, ya arti hidup ini untuk apa? Ya untuk menghasilkan buah, untuk melayani, untuk berbuat yang baik dan benar, untuk menjadi berkat. Amin. Jadi kalau sudah tiada, berarti selesai tugas, selesai untuk hidup ini. Kemudian nyamanlah bersama dengan Tuhan. Tetapi jika masih kita harus hidup, artinya kita mengisi kehidupan kita dengan baik dan benar, kita harus jadi berkat, kita harus menyatakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak contoh-contoh kesaksian di mana seseorang mempertahankan imannya harus mengalami penganiayaan, harus mengalami kematian. Ya, itu fakta, dan firman Tuhan katakan itu karunia. Jadi kepada kita tidak hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Yesus, tapi juga dikaruniakan untuk menderita, ya bersama-sama dengan Yesus, menderita untuk Yesus, menderita untuk iman itu. Tetapi setelah melewati penderitaan itu, kita akan mengalami kemuliaan. Rasul Paulus berkata bahwa kemuliaan yang akan datang, ya, yang akan kita terima kelak, tidak ada apa-apanya, tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami masa kini. Artinya akan jauh kita mengalami kebahagiaan. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk penderitaan, untuk kesulitan-kesulitan yang ada. Saudara, kita melihat Yeremia melayani, menyampaikan kebenaran, dia ditangkap dan dia juga siap untuk mati. Tetapi karena waktunya belum tiba, ya dia masih terpelihara karena ada tugas yang harus dia kerjakan. Uria
Ya, hamba Allah yang menyampaikan kebenaran, dan dia sudah menyelesaikan tugas sampai di situ. Dia ditangkap, dibunuh. Ya, jadi ada dua kita lihat, ya, hamba Tuhan di sini bukan berarti ya Yeremia lebih hebat karena dia dipelihara oleh Tuhan, ya tidak sampai dibunuh. Kemudian Uria, wah ini kenapa harus dia mati seperti itu? Tidak ada masalah, bukan berarti lebih hebat, lebih kudus, lebih suci. Tidak, ini tidak berbicara seperti itu. Tetapi kesetiaan hamba Tuhan untuk melayani, itu yang kita lihat. Apapun resiko yang kita alami, apapun resiko yang akan terjadi, kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap menanggungnya, harus siap menerimanya. Jadi jangan takut menjadi orang percaya, jangan takut mempertahankan iman, jangan takut untuk menyatakan kebenaran, jangan takut untuk melayani. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk tetap bersukacita sebagai pengikut Kristus, bersukacita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dan apapun risiko yang ada, kita siap menerimanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.